Oh hai, welcome back to my channel. Untuk hari ini kita akan belajar tematik di tema F di pembelajaran pertama dan kedua. Nah, sebelumnya teacher mau kamu tutup mata, lipat tangannya. We want to pray, let's pray. Our Heavenly Father, thanks to you because you still bless us until this new year. Now God, we want to continue our thematic. Please bless and open our heart and our mind so that we can understand what this topic talk about. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Okay, once again I say to you, welcome back to our video pembelajaran kita kali ini di tematik di pembelajaran pertama dan kedua di tematik tema F. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi, terus bagian-bagian eksplanasi, terus kita akan mengidentifikasi sumber panas di lingkungan sekitar. Kita juga akan mengetahui apa sih pengaruh panas terhadap benda yang ada di sekitar kita. Nah, yang selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Pentatonix. Bukan hanya menyanyikan ya, mungkin kamu nanti akan bisa dengar dari YouTube tentang lagu Pentatonix. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi itu apa sih, teacher? Teks eksplanasi ini adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan juga yang lainnya bisa terjadi. Nah, itu dia teks eksplanasi. Nah, apa sih teacher tujuan dari teks eksplanasi ini kita pelajari? Nah, tujuannya itu ada dua. Yang pertama adalah menjelaskan fenomena yang terjadi, dan yang kedua menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Nah, ciri-ciri dari teks eksplanasi ini, bagaimana sih teacher kita bisa mengetahui bahwa teks itu adalah teks eksplanasi? Ciri-cirinya seperti ini. Nah, dia akan terstruktur. Yang pertama itu ada pernyataan umumnya, terus ada urutan sebab akibatnya, terus ada interpretasinya atau kesimpulannya. Nah, yang selanjutnya, informasinya itu berdasarkan fakta, bukan main-main, gitu ya. Nah, yang selanjutnya, informasinya itu bersifat ilmiah. Terus dia juga bersifat informatif dan memiliki sequence marker, itu seperti yang ada pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Atau bisa juga dia bilang seperti ini: pertama, berikutnya, dan yang terakhir. Nah, itu kalau ada ciri-ciri seperti itu bahwa teks itu adalah teks eksplanasi. Nah, teacher, struktur eksplanasi itu apa sih? Bagian-bagiannya itu ada 3 ya. Yang pertama itu adalah pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini dia itu berisi tentang pernyataan umum mengenai topik yang akan kita jelaskan atau yang akan dijelaskan di dalam teks tersebut. Nah, yang selanjutnya yang kedua itu ada deretan penjelasan. Nah, atau yang biasa dikenal itu dengan sebab akibat. Nah, di dalam deretan penjelasan ini akan berisi tentang informasi tambahan yang menjelaskan secara detail secara detail proses terjadinya sesuatu dari awal sampai akhir. Nah, yang selanjutnya adalah interpretasi. Nah, atau yang biasa disebut dengan kesimpulan. Nah, di bagian akhir dari pernyataan umum dan deretan penjelas tadi, itu kita harus mempunyai sesuatu kesimpulan ya. Ini tapi bukan hanya kesimpulan saja, bisa saja itu memberi inti bacaan terus atau tanggapan atau pernyataan yang ada di dalam teks itu. Nah, penulis bisa saja melakukan itu. Nah, dari teks eksplanasi kita akan lanjut ke sumber energi panas. Nah, benda yang menghasilkan energi panas disebut dengan sumber energi panas. Nah, sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari adalah sumber energi panas terbesar. Nah, matahari adalah benda langit terbesar dalam tata surya loh. Matahari panas sekali dan mengandung gas yang selalu terbakar. Nah, di permukaannya matahari itu selalu terjadi ledakan yang menghasilkan lidah api raksasa. Bayangkan kalau ukurannya itu adalah sekitar 40 atau 50 kali lebih besar dari bumi. Bayangin coba, itu hanya lidah apinya aja. Mataharinya sebesar apa? Oke, kita lanjut ke pembahasan kita. Nah, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sehari-hari itu juga memerlukan sumber energi panas
ya, baik itu buatan atau energi panas alami. Seperti kita menjemur kain, itu kita menggunakan energi panas dari matahari. Nah, di dalam kegiatan kita sehari-hari, seperti kita menanak nasi, kita bisa menggunakan panci dan kompor. Nah, sumber energinya itu dari api yang ada di kompor. Nah, ada lagi kalau kita menanak nasi itu dengan menggunakan rice cooker, berarti sumber energi panasnya itu adalah dari energi panas listrik. Nah, kalau misalnya kita menyetrika, kita setrika dengan menggunakan setrika listrik. Nah, berarti sumber energi yang kita gunakan, yang kita dapatkan itu adalah sumber energinya dari listrik. Nah, begitu juga dengan solder, hair dryer, ya. Kalau kita menggunakan alat-alat yang berhubungan dengan listrik, berarti sumber energinya kita dapatkan adalah dari listrik. Nah, energi panas ini dapat juga kita sebut dengan kalor. Nah, kalor atau energi panas mempengaruhi dua hal, yaitu yang pertama, kenaikan suhu dan perubahan bentuk benda. Nah, kita bahas satu persatu. Perubahan suhu. Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, kalor adalah energi yang dapat dipindahkan dari suatu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Nah, jika suatu benda dipanaskan, maka suhunya akan naik. Tapi sebaliknya, jika benda didinginkan, maka suhu benda itu akan turun. Nah, alat untuk mengukur suhu dari benda itu kita menggunakan termometer. Oke, jangan lupa kita menggunakan termometer untuk mengukur suhu. Nah, yang selanjutnya ada perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda itu ada 3 wujud benda yang bisa berubah, ya. Yang pertama itu padat, gas, dan cair. Di sini teacher akan berikan kamu satu video, oke? Satu video yang akan menerangkan tentang perubahan wujud benda. Kids, dalam kehidupan sehari-hari, kita akan melihat proses perubahan wujud benda dan contohnya yang ada di sekitar kita. Perubahan wujud benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan bentuk yang berbeda. Peristiwa perubahan bentuk tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Peristiwa tersebut bisa terjadi karena benda menerima atau melepas kalor. Biasanya ini terjadi akibat tindakan seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Apa saja perubahan wujud benda dan contohnya di sekitar kita ya? 1. Membeku. Kids, benda cair bisa berubah wujud menjadi padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga titik bekunya, maka akan berubah wujud menjadi benda padat. Contoh benda padat adalah air yang dimasukkan ke dalam freezer hingga membeku menjadi es batu. 2. Mencair. Mencair adalah kebalikan dari wujud membeku. Mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Benda padat bisa mencair saat dipanaskan dengan suhu tinggi hingga benda tersebut menjadi leleh atau mencair. Contoh benda mencair adalah coklat padat yang dipanaskan akan menjadi cair atau lilin yang dibakar akan meleleh dan mencair, kids. 3. Menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Pada proses ini, bagaimana zat memerlukan energi panas? Contoh proses menguap adalah proses penguapan pada air yang dimasak. Selain itu, bensin yang dibiarkan berada pada tempat terbuka lama-lama akan habis berubah menjadi gas. 4. Mengembun. Mengembun ini adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Pada proses ini, zat memerlukan energi panas. Contoh pada proses ini saat es batu disimpan dalam sebuah gelas, maka bagian luar jadi basah. 5. Menyublim. Menyublim ini proses perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Proses ini zat memerlukan energi. Contoh penyubliman bisa dilihat pada kapur barus yang disimpan pada lemari. Kapur lama-lama akan habis, dari padat berubah menjadi uap wangi. 6. Mengkristal. Mengkristal ini suatu proses perubahan gas menjadi padat dan peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Contoh dari proses ini bisa dilihat dari perubahannya uap menjadi salju. Nah, teman-teman jadi semakin tahu kan tentang perubahan wujud benda? Dari
video tadi kita sudah belajar tentang energi panas, perubahan suhu, dan perubahan wujud benda. Kita akan lanjutkan ke pentatonis. Nah, pentatonis itu apa sih, teacher? Pentatonis itu adalah tangga nada yang mempunyai arti dua kata berbeda. Yang itu yang pertama berasal dari kata penta atau yang disebut atau ya artinya 5 ya, dan tone. Tone itu adalah nada atau juga biasa disebut dengan nada yang hanya memiliki 5 nada pokok ya, yang hanya memiliki 5 nada pokok. Nah, tangga nada pentatonis memiliki beberapa jenis laras. Laras ini artinya skala musik ya. Yang pertama itu kita mau belajar hanya 2 dulu sekarang. Laras slendro ya, memiliki susunan do, re, mi, fa, sol, la ya. Contohnya itu seperti lagu Lir Ilir dari Jawa Tengah dan Cublak Cublak Suweng itu dari Jawa Tengah. Nanti kamu bisa lihat di YouTube supaya kamu bisa lebih tahu bagaimana cara menyanyikannya. Nah, yang selanjutnya laras pelok ya, skala musik pelok. Ini memiliki susunan do, mi, fa, sol, si. Oke? Itu contohnya itu gundul gundul pacul cul. Nah, itu dari Jawa Tengah. Dan ngusak asing dari Bali. Oke, anak-anak teacher yang baik hati, tidak sombong dan rajin menabung, yang selalu menebarkan kesenyuman kepada setiap orang yang ada di sampingnya. Kita sudah selesai untuk pembelajaran kita di pembelajaran pertama dan yang kedua. Jadi teacher berharap kamu bisa melakukan segala pekerjaan kamu ya. Hari ini teacher akan mengambil nilai kamu di pembelajaran kita di halaman 15, nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Jadi jangan sampai kamu ketinggalan untuk mengirimkan tugas kamu di hari ini. Oke, teacher akan menunggu sampai kamu mengirimkan di hari ini. Kalau kamu tidak mau mengirimkan, artinya kamu akan menumpuk tugas kamu dan kamu akan mempunyai banyak sekali tugas. Okay, we have finished our study for today in this video. So don't forget to send your task to my WhatsApp or my Telegram. Also, you can send it. Jangan kemana-mana dulu. Stay at home and God bless you. Bye bye.